Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Dan di kesempatan ini saya ingin memberitahukan bahwa channel Anak Batak yang baru sudah hadir ya. Jadi Anak Batak ini bangkit di hari kedua. Sama seperti Yesus ya, kalau hitungan kalender kita ya 2 hari ya. Kalau kalender cocologi ya 3 hari. Bangkit di hari ketiga kalau menurut mereka. Tapi kalau hitungan kita ya cuma 2 hari karena Jumatnya ya terus di hari Minggu pagi sudah bangkit ya. Hari Kamis ya, hari Kamis matinya hari Sabtu sudah bangkit. Jadi ada sedikit perbedaan cara hitungan mereka dengan cara hitungan kita. Begitu juga dengan anak Batak, ya kita ketahui bersama, anak Batak itu ributnya 2 hari yang lalu. Ributnya 2 hari yang lalu, terus kita tahu bahwa channelnya sudah mati kemarin, tanggal 27 ya, karena waktu tanggal 26 ributnya kita nggak ngecek. Hebohnya itu kan tanggal 27 kemarin, saat orang sudah tahu kalau channel anak Batak sudah meninggal, sudah tewas. Dan hari ini, tanggal 28, sudah bangkit kembali. Jadi channel anak Batak sudah kembali bangkit ya, dibangkitkan oleh Rudi Yohanes. Kalau Yesus kan dibangkitkan oleh Bapaknya ya, oleh Allah menurut versi Bible, tapi menurut versi Islam nggak pernah disalibkan. Ya, Nabi Isa alaihissalam nggak pernah disalibkan. Kalau si anak Batak ini dibangkitkan oleh Rudi Yohanes, karena Rudi lah yang membantu channel anak Batak ini untuk bangkit. Di mana kita ketahui bersama bahwa anak Batak sudah menutup channelnya sebagai bentuk komplain, ya, bentuk dia ingin melawan doktrin atau perintah dari para donaturnya, yaitu si King David dan juga si Killer. Jadi anak Batak melawan ya, melawan kepada donaturnya, sehingga dia menutup channel tersebut sebagai bentuk ketegasan dia. Dan dia mengembalikan segala perangkat yang diberikan oleh King David. Terus si Walabu Rudi Yohanes kemarin melobi si anak Batak untuk mau mengudara, dan dia sudah mempersiapkan uang dan juga donasi tetap kepada anak Batak setiap bulannya. Jadi dari donatur si Rudi kan nanyain, kamu 1 bulan butuh berapa? Misalnya kamu bilang butuh biaya hidup 8 juta untuk menghidupi anak istri kamu. Ya udah, donaturnya yang nanti setiap bulan akan memberikan uang tersebut kepada si anak Batak. Yang penting kamu berani maju ke depan, yang penting kamu lawan Islam. Ya, jadi doktrinnya ada bagaimana kamu tuh harus melawan Islam. Yang penting maju, karena kita butuh pasukan untuk melawan Islam. Nah, jadi memang di pihak sebelah ini kelebihannya seperti itu. Ya, jadi kelebihan dari Oten itu adalah mereka punya amunisi yang luar biasa tak terbatas untuk melawan umat muslim. Karena memang disediakan ya, oleh para Oten-Oten Paukers ini disediakan. Inilah yang susah kita hadapi, inilah yang jadi kendala kita selalu. Ya, karena memang mereka ini disokong oleh para orang-orang Islamofobia. Oke, jadi di sini saya akan menunjukkan bahwa channel si anak katak sudah bangkit, ya. Tetapi dia berubah ini. Si anak katak ini berubah. Kalau kemarin dia berjanji nggak akan bahas Islam, tetapi channel barunya ini yang dibidani, yang dibantu berdiri oleh si Rudi Walabu. Ya, kita tahu bahwa Rudi menyuruh anak Batak untuk menyerang Islam. Jadi perintah dari Rudi adalah yang penting kamu buat channel, kamu serang Islam, ya. Di pikiran anak Batak tujuannya supaya memuliakan kekristenan, padahal enggak. Di otak Rudi supaya kamu masuk penjara. Supaya si anak Batak ini cepat masuk penjara, sehingga istrinya bisa diambil. Tetapi di otak si anak Batak, ya, di otak anak Batak dia pikir, wah ini bagus nih ya, donaturnya suruh dia nyerang Islam. Ya sudahlah, saya serang Islam saja. Saya nggak mau lagi diskusi sesama Kristen, karena kalau diskusi banyak-banyak sama orang Kristen, ujung-ujungnya pasti berantem. Karena kalau orang Kristen ini udah berkumpul ya, mereka sudah berkumpul dalam satu ruangan, ujung-ujungnya pasti berantem. Ya, kalau mereka istilahnya nggak menyerang Islam, nggak ada bahan lagi, nanti ujung-ujungnya sesama mereka berantem. Jadi kita lihat, inilah channel si anak kata yang baru. Ya, teman-teman bisa lihat, ini channel si anak kata yang baru, ya, lagi senang dia.
Ya, si anak kata lagi tersenyum karena channelnya sudah ada donatur baru, donatur tetap lagi ya, yang menjanjikan setiap bulan akan memberikan biaya hidup, ya. Dan di sini dia membahas tentang Islam, ya, membahas tentang tauhid. Dan dia mengatakan tidak melayani debat sesama Kristen. Teman-teman bisa baca di sini, ditulis tidak melayani debat sesama Kristen ya. Dia bilang dia nggak mau lagi debat dengan orang Kristen atau diskusi sama orang Kristen. Jadi dia akan menyerang Islam saja ya. Damai Kristus bersama kita. Selamat sore saudara-saudara semua. Selamat sore aku ucapkan dari Kota Medan. Kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Nah, kawan-kawan, aku mau membawakan satu pertanyaan untuk teman-teman dari sebelah ya. Aku sering mendengar kalau kawan-kawan itu mengatakan, oh Tuhan kami itu tauhid, Tuhan kami itu tauhid. Nah, ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi channel barunya ini Anak Batak TV ya. Kalian, saya sebenarnya nggak mau promosi ya. Jadi teman-teman jangan di-subscribe. Kita nggak lagi promosi channel dia. Cuman saya kasih nampak aja. Ini channel dia sekarang fokus membahas Islam. Ya, kalau kita lihat dari stylenya, ini jadi channel fokus membahas Islam. Ya, jadi karena memang kita tahu si anak Batak ini apa ya, diperintah sama si Rudi. Jadi tentu saja dia harus mengikuti mentornya. Ya, apalagi kan mentornya ini Rudi Siwalabu ya. Kita tahu sendirilah kelakuannya Siwalabu itu bagaimana. Ya, jadi memang channelnya ini dibuat untuk menghujat, menyerang Islam karena memang Rudi pengen dia celaka. Ya, kalau dari kacamata Rudi pengennya dia celaka, tapi kalau dari kacamata dia pikir dia membela iman kekristenan dengan cara seperti ini ya. Padahal nggak ada orang yang jadi Kristen dengan cara-cara seperti itu. Nggak ada orang. Yang ada orang malah tambah nggak simpati, orang tambah nggak suka lihat yang namanya kekristenan. Karena ketahuan ya, ajarannya ternyata suka menghujat agama lain, suka menyerang agama lain, suka menista agama lain gitu. Nggak ada yang simpati dengan ajaran seperti itu. Oke, dari situ kita akan melihat lagi bagaimana ya tanggapan dari Rudi Yohanes yang sudah berhasil melobi si anak katak ini, ya, si AB anak Batak ini untuk kembali mengudara. Dan Rudi tentu saja ya menganggap bahwa dialah pahlawan ya, dialah pahlawan dan dia menganggap bahwa anak Batak ini adalah sebuah aset yang harus dilindungi. Padahal di bulan lalu saat si anak Batak menyuruh Rudi pensiun, si Rudi mencak-mencak, si Rudi marah-marah dengan mengatakan anak Batak ini belum ada apa-apanya, belum pantas untuk menggantikan dia, ya, kemampuannya tidak ada. Baru bulan lalu dia ngomong seperti itu. Tiba-tiba sekarang, karena sudah pindah majikan, sebelumnya anak Batak ini kan majikannya Pak Bom Bom and the Gang, sekarang anak Batak punya majikan baru, yaitu Rudi Siwalabu. Ya, karena sudah pindah majikan, sekarang sudah didukung oleh si Rudi, sehingga dia juga dengan senang hati mempromosikan channel si anak kata ini ya. Jadi ya inilah si Rudi Begoders ya, Rudi si Walabu, dan kita akan melihat bagaimana si Walabu ini berpendapat dan juga memotivasi yang namanya si anak katak ini. Oke, kita dengarkan dulu statement dari si Rudi Walabu. Kawan-kawan, kenapa hadirnya tiba-tiba langsung ini ya? Karena saya baru dikirimi berita sama si anak Batak, dia sudah jadi buka channel dan ya dia mau mendengarkan nasihat saya. Tinggal nanti mungkin saya akan membimbing dia bagaimana dia tidak akan terjerumus kepada pengusaha-pengusaha dan penguasa-penguasa yang seperti kemarin ya, di mana mereka memberikan bantuan tetapi mereka mengikat lehernya ya. Semoga dia tidak ketemu lagi orang-orang seperti itu. Karena kawan-kawan, orang apologet ini tidak bisa kita ikat dengan doktrin, tidak bisa kawan. Sekali dia masuk ke dalam doktrin, maka dia bukan orang yang jujur. Dia akan menjadi orang yang paling brengsek di muka bumi. Karena dia akan bicara kitab suci sesuai pesanan doktrinnya ya. Saya puji Tuhan, saya orang-orang baik yang mendukung saya itu tidak pernah menekan saya agar saya ikut melaksanakan doktrin-doktrin mereka. Tidak kawan-kawan ya. Bahkan ya puji Tuhan mereka menyemangati saya dengan berkata,
Pak Rudi tetap aja di jalurnya dan jujur saja bicara kitab suci. Karena kejujuran kita bicara kitab suci membuat keledai-keledai itu akan paham kawannya bagaimana sih kitab suci Kristen. Ya. Nanti setelah sore atau malam saya akan membahas hal yang sama di dalam Al-Quran. Kalian tahukah bahwa di dalam surga Islam hari ini ada jin? Banyak orang tidak paham kawan. Kok bisa sang debater? Nanti saya ulas ya kawan-kawan ya. Kalian akan tercengang-cengang. Dan aku bilang kalau aku sekali bicara bisa hancur mina ya. Ini untuk memberi pengajaran dan pelajaran sama si Zulkifli. Jadi itu sebuah pertanyaannya. Apakah kalian tahu bahwa di sorga orang Muslim jin dan genderuwo kawan-kawannya jin ada di sorga? Kan begitu ya kawan-kawan ya. Nah kawan-kawan. Saya tunjukkan dulu inilah channel Anak Batak yang baru kawan-kawan ya. Dan saya sudah subscribe, sabrek, dia subrek namanya subrek. Dan ya kasihan juga ya kemarin itu kata si Julius, saya nggak tahu kawan, si Julius memburukkan saya di channelnya, dibilangnya saya mau main take over istrinya. Padahal yang konsepnya bukan begitu, bukan take over. Dia tahu bahwa dia berada di lingkungan orang-orang tolol akan mengerti ucapan dia itu adalah seperti sebuah kebenaran. Padahal itu ada kebodohan ya kawan-kawannya ya, kita bisa apa? Keledai tetaplah keledai dan tetaplah hidup bodoh. Ya, padahal yang kami maksud kemarin itu apabila ada apa-apa dengan saya ibaratnya bersedia menanggunglah atau mengambil alih tanggung jawab dia kan membiayai anak dan istrinya. Tetapi jujur saja belum kapasitas saya seperti itu. Dan saya jujur kalau kita berperang pasti ada orang-orang di belakang kita yang adakah orang pergi berperang dengan biaya sendiri? Kan itu dari bilang Rasul Paulus. Jadi tidak bisa saya katakan, oh ya saya sok-sok jago gitu. Enggak kan kawan, karena saya berapa sih penghasilan saya enggak besar-besar kali ya. Tapi itu sudah ada dorongan atau jaminan dari saudara-saudara seiman. Itu yang bisa saya katakan ya. Nah ini dia channelnya Anak Batak. Judulnya Anak Batak. Cuman katanya untuk mencari ini saya ini tidak melayani debat sesama Kristen. Ini kata kuncinya. Maka channel ini akan ketemu. Kalau dibuat Anak Batak karena mungkin masih baru, dia belum ketemu. Dan saya sudah subscribe ini ya kawan-kawan ya. Kalau gini kan, ini udah unsubscribe, tapi saya sudah subscribe. Mungkin saya lah yang pertama viewer tinggi yang mau subscribe punyanya Anak Batak. Saya selalu gitu kawan. Asal ada apologet baru, bang tolong gini-gini, saya subscribe. Bang tolong promosikan, tolong ini, semua tolong ya. Saya lakukan kawan, tapi mohon kalian jangan ketika sudah besar nanti kayak Scott Indonesia. Dulu dia itu belum ada apa-apa, sering masuk channel saya promosikan. Begitu dia sudah besar, makanya aku bilang yang jengkelnya aku, mereka itu bicara di belakang aku di WA kan. Akhirnya WA itu bocor kepada aku di mana dia mengata-ngatai aku. Gak usah kawan, aku itu orangnya live terus, katai aja langsung. Percayalah aku tidak akan pernah sakit hati kepada kalian. Karena aku orangnya sulit untuk sakit hati ya. Kita diskusi. Karena aku seorang pendebat, aku selalu membuka sebuah clue-clue perdebatan. Ya kalian masuk. Dan apa untung yang saya ambil? Saya bukan seorang pembaptis kawan. Saya bukan seorang yang memurtadkan orang begini. Itu urusan Roh Kudus. Banyak orang yang menelpon saya mau gini-gini karena saya bilang pikirkan dulu. Setelah itu kalau kau memang mau carilah gereja terdekat. Saya nggak bisa membaptis. Dan saya tidak mau mengaku-ngaku bahwa saya adalah seorang hamba Tuhan, gembala, pendeta, tapi tidak punya kartu anggota ya. Nanti malu kawan. Daripada malu saya selalu mengatakan saya pendebat ya. Jadi tolong dipahami. Kalau pendebat itu maka dia setiap membuat sesuatu pernyataan itu untuk diperdebatkan kawan. Kalau kau setuju diam saja, nggak usah perdebatkan. Intinya kau harus mencari, melawan. Karena menggali kebenaran itu paling gampang lewat perdebatan kawan. Kalau aku bicara-bicara, kalian bosan. Pendeta di gereja lebih fasih berbicara tentang itu ya. Oke, itulah pembukaan dari si Anak Batak mengenai channel barunya. Kita ucapkan selamat datang Anak Batak di dalam kefanaan ini. Selamat datang di dalam dunia tipu-tipu, tetapi selamat datang juga di dalam dunia kebenaran. Dunia maya ini dunia tipu-tipu kawan. Tetapi kalau berapologet itu dunia kebenaran ya. Dan selamat datang juga kepada Anak Batak. Jangan takut akan hidupmu. Percayalah
orang akan menonton channelmu dan orang akan bersimpati kepadamu. Tapi ingat, jangan kau khianati simpati orang. Dan harus dari sejak awal kau bilang, mohon maaf semua kepada pendengar saya dan kepada orang-orang yang baik kepada saya. Saya adalah orang yang jujur bicara kitab suci tanpa terbelenggu oleh doktrin. Saya hanya berbicara doktrin kalau saya di dalam gereja. Nah, gitu bilang ya kawan-kawan ya. Lihat dulu mantau ada orang. Nah, kalau saya lagi sedang bicara firman Tuhan, tolong hargai saya. Karena saya ingin bicara sejujur-jujurnya. Katakan saja, percayalah masih banyak orang yang butuh kejujuran. Yang senang, maksud saya, masih banyak orang yang senang dengan kejujuran daripada kaum munafik, sok-sokan begini segala macam. Tidak ada guna. Tapi kalau kau bicara kejujuran orang lebih suka, artinya mereka betul-betul menggali Alkitab itu sejelas-jelasnya. Ya kawan-kawan ya. Nah, di mana kita meletakkan doktrin itu setiap hari Minggu di dalam gereja masing-masing. Paham ya anak Batak ya? Ini pesanku sama kau. Dan kedua anak Batak, kau silakan menentang aku nggak pernah menghalang-halangi kau. Oh jangan kau tentang aku, nggak pernah. Silakan kau tentang aku, tetapi satu yang kuingatkan sama kau. Setiap kau menentang aku, izinkan aku menjawab. Paham ya? Artinya kau bisa datang sama aku, kita berdebat, silakan. Tidak pernah aku tutup pintu untuk tidak berdebat. Jangan kau ulang seperti kemarin. Ya, saya nggak tahu ternyata kau dibiayai orang untuk menghantam saya, menjelek-jelekkan saya. Jangan. Itu nggak perlu kau lakukan. Cukup kau panggil saya, bang, kita debat. Selalu kubuka ruang. Oke, kita berdebat di mana? Di tempatku atau tempatmu. Tinggal begitu ya kawan-kawan ya. Jadi tidak usah pala kau, kalau pansos sih bisa, silakan. Tapi ingat, kalau kau siap menyuntil aku siap juga menyuntil kau. Kau jangan marah. Paham ya? Dan perlu kau ingat, dalam kita bermain bola ada orang mengumpan. Nanti ku ajari kau. Biar kau bisa tandem partner dengan aku. Ya. Apa yang dilakukan mengumpan itu hanya pendebat lama yang tahu. Dan tidak usah kita kasih tahu sama orang, nanti bilangnya, ini gimmick, ini segala macam. Tidak ya, biarkan saja mengalir. Oke anak Batak, dan donasi dari orang Bapak yang dari Samarinda sudah saya salurkan untuk membayar StreamYard-nya ya. Kalau aku StreamYard-ku baru bulan depan mati. Sebulan lagi innalillahi. Gak apa-apa, sabar-sabar saja ya. Jadi silakan langsung kau bayar apa keperluanmu semua anak Batak. Berperanglah kau tanpa terikat lehermu. Ingat ya Batak ya. Karena donaturku semua tidak mau disebut namanya ya. Biarkan saja dia bebas katanya. Oke. Jadi anak Batak, berperanglah kau sesuai hati nurani dan sesuai imanmu. Lawan terus. Jangan takut tidak makan. Kalau tidak makan kau cari daun-daun. Kau gigiti situ. Kau nggak ngati ya kan. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan. Selamat berjuang. Ingat, jangan mau ditindas oleh siapapun. Ya, jangan mau dicekek oleh siapapun. Kita lanjut berjuang. Sampai jumpa. Oke, teman-teman sudah dengar ya. Jadi uang dari donaturnya sudah disalurkan dan kita bisa melihat pantaslah si anak Batak ini lagi senang sekali ya. Jadi channelnya pun sudah aktif. Terus dia sudah bayar StreamYard-nya, karena StreamYard itu bayar setahun itu kurang lebih 3.600.000 ya, kalau nggak salah ya. Karena dia bayarnya pakai hitungan dolar, dan bayarnya pakai kartu kredit, itu tagihannya 3,6, ya kalau nggak salah, 3,6 juta. Jadi si Rudy Yohanes sudah salurkan uang lebih besar tentunya dari 3,6, karena dia bilang sekalian juga untuk bayar keperluan dia yang lain ya, apapun keperluan dia. Biaya hidup dia, biaya apapun lah, mungkin biaya poding dia, biaya vitamin si anak Batak, ya. Apapun yang dia butuhkan, kamu beli. Karena dia bilang donaturnya itu sudah suruh, maju, ya kamu hajar, ya kamu serang yang namanya Islam. Karena memang donatur si Rudy ini kan donatur yang istilahnya nggak peduli dengan doktrin kekristenan, nggak peduli. Ya mau denom apa, mau ajaran yang bagaimana, ya mau raba sana raba sini, mau salto sana salto sini punya ajaran. Dia nggak peduli. Yang penting, yang paling penting serang Islam. Selama kamu serang Islam, maka donatur itu akan terus mengalir. Ya, donatur itu akan dengan senang hati mentransfer setiap bulan biaya kehidupan kamu. Yang penting ingat, ya, yang paling penting itu adalah
menyerang Islam. Selebihnya nggak peduli. Kamu mau salto, kamu mau guling-guling, kamu mau nyerang sesama Kristen, itu nggak apa-apa. Ya, kamu mau kritisi orang Kristen lain juga nggak apa-apa. Nggak akan mereka ikat. Jadi dibilang donaturnya ini nggak perlu disebut nama. Mereka di belakang saja ya. Karena yang namanya orang-orang yang membiayai kejahatan, itu nggak boleh dikenal. Beresiko gitu kan. Kalau kalian membiayai kegiatan yang nggak benar, kalau bisa ya jangan ada yang tahu. Sehingga kalau kena tangkap pun mereka, jangan ketarik sampai ke para donatur ini. Begitu juga orang yang donasi kasih KC sama Saipudin, ya mereka juga pingin Saipudin KC kena tangkap, jangan ketarik ke mereka. Kalau bisa pun pakai rekening orang lain transfernya, nggak pakai rekening dia gitu kan. Kalau bisa pun store tunai, pakai uang cash, biar nggak ketahuan dia. Ya, jadi itulah yang ada di tempatnya Rudi, dan Rudi sudah bilang ya, serbu, serang gitu kan. Manfaatkanlah uang itu dengan maksimal, dengan tujuan menyerang Islam. Jadi ini dukungan dari Rudi, dan di sini Rudi juga mengatakan akan mengajari teknik-teknik ya, teknik-teknik tandem, join gitu kan. Nanti mungkin mereka akan buat combo juga, duo Batak gitu kan, duo Batak. Kalau sekarang kan Rudi seringnya debatnya sama Uti Watimena, ya si Mak Lampir, yang mana tahu nanti dia bikin duet maut lagi. Kalau sama Uti kan Raja dan Ratu Asumsi. Kalau Rudi gabung sama Uti, julukan mereka Raja dan Ratu Asumsi. Kalau sama anak Batak mungkin dua Batak ya, Bataks gitu, Bataks nama grupnya ya. Jadi ya Rudi sudah setuju, ya dia sudah sangat ingin ya si anak Batak itu ada di grupnya dia, sekaligus dia bisa mengincar istrinya, ya dia memang pengen mengambil istri anak Batak dan mencelakai anak Batak. Itulah anak Batak itu dipush ke depan. Jadi bagi Rudi ini nggak ada ruginya. Yang pertama, uang keluar bukan uang dia. Yang keluar uang siapa? Donaturnya. Nggak ada ruginya. Anak Batak masuk penjara, dia bisa ngurus donasinya. Dia bisa ambil istri dan juga anaknya, anak Batak. Ada ruginya si Rudi? Nggak ada. Apapun yang terjadi dengan anak Batak, Rudi nggak akan rugi. Semua keuntungan. Otaknya pintar ini manusia. Ya. Cuman pintarnya ini pintar jahat. Jeleknya si Rudi cuman itu. Pintarnya ini pintar buat jahat. Nggak ada ruginya si Wak Labu kita ini. Semua adalah keuntungan. Ya, apapun yang terjadi. Baik si anak Batak kena tangkap, ataupun tidak, dia tetap untung. Anak Batak bisa sukses. Rudi untung. Ada teman tandemnya. Sesama Oten Paukers ya. Ada sesama Oten Paukersnya. Dan dia bisa klaim, anak Batak ini bisa besar berkat saya. Ya, dia bisa jual. Wah, saya yang jadi pahlawan gitu kan. Saya yang membesarkan anak Batak, sama seperti Uti. Dia bilang berkat saya. Jadi apapun yang terjadi, Wak Labu tetap untung. Ya, itu yang ada di otak dia, dan itu kalian nggak bisa pungkiri. Mau apapun yang terjadi, dia pemenangnya. Jadi dalam konflik Pak Bom Bom versus Rudi Yohanes, ini kita bisa lihat bahwa Rudi lah pemenangnya. Dombanya Pak Bom Bom dia curi, ya, prajuritnya Bom Bom pun si anak Batak dia ambil, donaturnya pun banyak yang pindah, semua diambil sama si Rudi. Jadi memang Rudi ini dia selalu pintar nyelip-nyelip di setiap konflik. Di mana ada konflik, di situ dia masuk, dia bisa nyolong, ya, dia bisa ambil keuntungan. Dia memang spesialis seperti itu ya. Orang yang mengambil kesempatan di saat orang lagi kesusahan. Oke, mungkin itu saja. Ya, saya nggak tahu apakah teman-teman senang atau sebenarnya juga kurang setuju bahwa channel Anak Batak kembali muncul. Tetapi di sini, ya suka tidak suka, channel Anak Batak sudah ini ya sudah bangkit di hari kedua ya, sudah bangkit di hari kedua dengan nama Anak Batak TV ya. Jadi mirip dengan Tuhan yang dia sembah, bisa bangkit dari kematian. Luar biasa sekali ya. Dan ini dengan tubuh baru ya. Kalau itu tubuh kemuliaan, ini tubuh baru, namanya udah TV, bukan apologetika anak Batak lagi. Dan dengan style baru gitu, bahasnya Islam ya. Kalau yang kemarin itu kan live 12 jam nonstop, ikut bom-bom. Kalau yang kemarin ikut bom-bom, live 12 jam nonstop. Kalau ini dia ikut stylenya Rudi ya. Cuman live sendiri ngomong gitu kan. Terus aja orang berdebat, cabut gitu. Jadi memang agak beda. Mungkin itu saja yang bisa saya beritahukan, terserah kalian senang nggak senang,
Tapi ini sudah terjadi, dan kita akan tetap menjadikan si anak Batak ini sebagai badut di HMC. Jadi dukung terus agar kita bisa menjadikan dia badut. Mungkin itu saja dari saya. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.